KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, domestic violence. Saudaraku yang dikasihi, semoga kamu sebagai bapak, sebagai mama atau ibu, sebagai anak, tidak melakukan kekerasan di dalam rumah tangga. Rasi renungan siang mencari edukasi atau pengajaran praktis khusus menjauhkan diri dari KDRT. Menyajikan informasi yang benar tanpa basa-basi untuk konten motivasi. Silakan di like, di komen, dan di share. Bersama Yesus ada masa depan, bersama Yesus masa depan cemerlang. Pasti, pasti, pasti. Selamat siang. Terima kasih untuk perhatian saudara-saudara. Silakan simak video konten motivasi ini. Khusus membahas tentang KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Dalam bahasa Inggrisnya adalah domestic violence. Istilah ini mencakup perilaku kasar secara fisik, secara psikologis, secara seksual, atau pengabaian pasangan atau anggota-anggota di dalam keluarga. Saudaraku, istilah yang terkait dengan domestic abuse atau intimate partner violence ini dari International Journal of Social Science Research and Review. Inilah penjelasan lebih lanjut mengenai istilah bentuk KDRT di dalam bahasa Inggris. Yang pertama, physical violence abuse atau abuse, kekuatan di dalam melakukan kekerasan fisik. Sexual violence abuse, kekerasan terhadap seksual. Yang berikutnya psikologis atau psychological emotion abuse. Nah, kekerasan secara psikologis, secara emosional. Nah, juga termasuk di dalamnya ekonomi financial abuse. Itu adalah menelantarkan anggota keluarga, penelantaran ya, rumah tangga, atau juga yang disebut dengan kekerasan ekonomi dari coercive control. Jadi ada juga kekerasan coercive control, yaitu mengontrol secara paksa atau perilaku yang mengendalikan pasangan secara paksa. Ini dari International Journal of Social Science Research and Review. Dalam konteks hukum, saudaraku, dalam konteks hukum atau undang-undang tentang KDRT, seringkali disebut sebagai Domestic Violence Act. Ya. Contohnya, ada penggunaan kalimat, she is a victim of domestic violence. Dia adalah korban KDRT. He was arrested for domestic abuse. Dia ditangkap karena kekerasan dalam rumah tangga. Jika Anda atau seseorang yang Anda kenal mengalami KDRT secara fisik, secara hal di atas, silakan segera cari bantuan. Anda dapat menghubungi hotline darurat di Indonesia melalui nomor 129. Saya ulangi, nomor darurat di Indonesia adalah 129. Atau layanan WhatsApp yang disediakan. Saudaraku, KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, di dalam bahasa Inggrisnya adalah domestic violence. Semoga kamu sebagai bapak tidak melakukannya. Kamu sebagai mama tidak melakukannya. Kamu sebagai anak menjauhkan diri, tidak melakukan KDRT terhadap orang tua. Mengapa saya menyebut seperti itu? Karena ada bapak yang menganiayai istrinya. Ada juga bapak yang menganiayai anaknya. Ada istri yang menganiayai suaminya. Dan ada istri yang menganiayai anak-anaknya. Ada anak-anak yang menganiayai orang tuanya, baik bapak maupun mama. Baru-baru ini kita mendengar ada nenek yang memukul cucunya sampai memar dan bahkan direndam di dalam bak lalu meninggal dunia. Inilah Rasi Renungan Siang mencari edukasi atau pengajaran praktis khususnya menjauhkan diri dari KDRT. Menyajikan informasi yang benar tanpa basa-basi untuk konten motivasi. Silakan di like, di komen, di share. Dan terima kasih kepada saudara yang sudah menonton sampai selesai. Tuhan memberkati berlimpah-limpah. God bless you. Silakan lanjut pekerjaan saudara. Selamat siang. Haleluya. Bersama Yesus ada masa depan, bersama Yesus masa depan cemerlang. Pasti, pasti, pasti.